Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya sesungguhnya merayakan kembalinya manusia kepada Firdaus. Tentang Maria ada 4 hal yang dinyatakan sebagai ajaran iman. 2 dari zaman Bapa Gereja, yaitu Maria tetap perawan dan Maria sebagai Bunda Allah. Dan ketiga selanjutnya dikatakan Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Lalu yang keempat, Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Perayaan ini meskipun baru diresmikan pada tahun 1950, tetapi sudah dirayakan oleh gereja sejak abad keempat. Kalau Yesus diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, jelas-jelas tertulis dalam kitab suci, dalam Injil. Tetapi karena Yesus diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, gereja mengimani pastilah bundanya juga diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dan hari ini kita rayakan perayaannya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah gereja, Santo Santa, orang-orang kudus pun setelah mati sekian lama, kita masih sering mendengar cerita tubuhnya masih utuh. Yang terakhir tentu Beato Milenial Carlo Acutis. Orang suci itu jenazahnya masih utuh. Dan manusia pada umumnya kalau mati pada waktu 24 jam tidak dikubur, pasti sudah mulai tercium bau busuknya, mulai membusuk. Tetapi mungkin umat Teluk banyak yang wangi kalau sudah mati.
karena sungguh beriman dan karena sungguh mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Tetapi kalau saya mati, cepat-cepatlah dikubur atau dikremasi terserah, atau dibuang ke laut, tidak apa-apa. Tetapi setelah itu didoakan terus-menerus, karena pasti cepat membusuk, tidak tahan kita. Injil hari ini menegaskan tentang Maria. Dialah pasti yang dimaksud oleh Yesus, orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Dan warta itu, nubuat itu, kata-kata Yesus itu juga harus kita rawat, kita jaga, menjadi milik kita. Kita harus menjadi orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya, agar sabda itu tumbuh, terpelihara dengan baik, dan menghasilkan buah. Seluruh kehidupan Bunda Maria sesungguhnya terangkum dalam Kidung Maria, Kidung Magnificat, pujian jiwa Maria kepada Tuhan. Dan kalau kita merenungkan Kidung Maria, di situ indah sekali pujian bagi Tuhan yang turun-temurun untuk menyelamatkan manusia. Tuhan itu membuat hidup ini berarti, membuat penderitaan bermakna. Kalau kita memuji dan memuliakan Tuhan, juga terungkap bahwa Tuhan itu menyayangi orang-orang kecil sehingga mereka menjadi besar di mata orang. Juga diungkapkan juga kebesaran Tuhan yang tidak takut berdekatan dengan orang kecil. Orang sederhana biasanya ingat Tuhan, dan itu cukup membuatnya menemukan kembali secercah kegembiraan yang telah hilang dari surga dulu. Lalu Kidung Maria juga mengungkapkan sejarah keselamatan kembali, bahwa Tuhan sayang kepada umatnya. Ditekankan tindakan-tindakan hebat Tuhan yang membela orang-orang yang dikasihinya di hadapan pihak-pihak yang mau menghancurkannya. Pujian yang terungkap dalam Kidung Maria Magnificat itu senada dengan kegembiraan dan kepercayaan akan perlindungan Tuhan, seperti terdapat dalam Kidung Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1-10. Kidung Maria juga menjungkir balikkan tentang penderitaan, kemiskinan, aib yang pada perjanjian lama dianggap sebagai hukuman atas kesalahan. Tetapi itu semua dijungkir balikkan dengan Kidung Maria. Malah ditegaskan bahwa Tuhan membela orang yang percaya kepadanya, yang meminta pertolongan darinya. Tetapi di balik semua itu, orang beruntung yang menikmati kelebihan apapun, yang merasa tidak kekurangan apapun, supaya berbagi dengan orang-orang yang menderita. Semua yang bertolak belakang dari apa yang dibanggakan manusia, kekayaan, kedudukan, kepintaran, membuat orang yang kurang beruntung menjadi terpojok, kurang mendapat kesempatan untuk maju. Kita semua diajak untuk berbagi. Kidung Maria juga menegaskan bahwa orang yang congkak hati akan dicerai-beraikan, orang yang berkedudukan akan direndahkan, orang yang kaya akan merasa hampa. Kidung Maria mengajak orang-orang untuk berbagi kelebihan, bukan untuk dinikmatinya, melainkan untuk memungkinkan sesama ikut beruntung. Ini adalah sesuatu yang tidak asing, harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengakui kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan yang melampaui apapun,
Dan memang ketika kita mengakui kebesaran Tuhan, masih ada ketimpangan sosial di sana-sini, masih ada ketidakadilan yang melembaga. Tetapi mengakui kebesaran Tuhan membuat manusia makin peka dan mencari jalan untuk memperbaiki kemanusiaan sendiri. Keterbukaan kepada Roh Kudus membuat kita hidup semakin lurus. Dan seluruh program hidup Bunda Maria yang dia mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya terangkum dengan kata-kata indah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sebagai orang beriman, kita sering mendengar doa melalui tiga kali salam Maria dalam novena. Dalam doa kepada Tuhan, kadang orang beriman berkunjung ke gua-gua Maria, di mana mereka mengalami kasih Bunda Maria, mengalami kasih Tuhan lewat Bunda Maria. Dan kalau Yesus sudah diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, Bunda Maria pun diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Kita dalam perjalanan hidup ini, ketika peziaran kita nanti berakhir, kita akan diangkat jiwa kita dan akan diberi badan baru yang tidak akan binasa. Itulah iman gereja, itulah iman yang kita hayati bersama semua orang Katolik yang mengimani bahwa Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.